wabarakatuh. Pemirsa Petualangan Bujang Musi Palembang, Sumatera Selatan. Kali ini masih ada di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Kita bakal menilik dan memperlihatkan kepada Anda suatu situs peninggalan purbakala yang sudah masuk Museum Rekor Indonesia pada tahun 2021 yang kemarin, apa 2001 ya? Pokoknya dia pernah terdaftar sebagai pemenang Museum Rekor untuk peninggalan purbakala terbesar terbanyak di Indonesia. Luar biasa. Hari ini kita berkesempatan untuk masuk. Ini adalah apa Joko tadi? Gerbang 1, apa sebetulnya? Tang sisa itu, lokasi 1. Lokasi 1 ya, titik 1 ya kayak gitu. Atau pintu gerbang 1. Kalian pernah berkunjung ke sini yuk? Pernah Sering yo, pernah kayak gitu. Ini kita kenalan dulu pemirsa, ini Hengki apa Ki? Hengki Saputra. Hengki Saputra, warga desa Tanjung Siri yo, sama Muhammad Alimsyah. Ada media sosial ya, Lim? Ada Facebook. Facebooknya apa? Facebook Muhammad Alimsyah. Muhammad Alimsyah. MHD Alimsyah. Hal yang Bapang Kaira. itu lebih bingung tuh. Bapang Kaira ya. Berarti lah Bapang Wong, Bapang Jeme ya. Sudah Bapang nanti. Single? Masih single. Iya dong, kita juga masih single. Ya pemirsa, kita masuk ke dalam, kita juga inilah peninggalan purbakala terbesar terbanyak di Indonesia, ada di Kabupaten Kitol, Lahat, Bumi Seganti Setungguan, Akornian. Baik pemirsa, kita masuk dari depan titik 1 ini. Sudah disuguhkan pemandangan matoh, yaitu suatu bentukan batu megalitik yang tingginya sekitar 3,5 meter kayak gitu kan. Sebelum kita baca dulu panduan sini. Ini tertulis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi. Maksudnya ini Sumatera bagian selatan, kantornya di Jambi gitu. Kawasan Cagar Budaya Megalitik Tinggi Hari terletak di sebuah dataran tinggi di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Secara administrasi berada di wilayah Desa Simpur, Kecamatan Gumai Ulu, Kabupaten Lahat. Lingkungan sekitar kawasan berupa areal perkebunan, terutama kebun kopi dan kebun karet. Kawasan ini terdiri dari 3 situs, yaitu Situs Tinggi Hari 1, Situs Tinggi Hari 2, dan Situs Tinggi Hari 3. Kawasan Cagar Budaya Megalitik Tinggi Hari ini merupakan bagian dari peninggalan tradisi megalitik yang tersebar luas di dataran tinggi Pasema, Kabupaten Lahat. Situs Tinggi Hari 1 membujur dari timur ke barat daya seluas 19.200 meter persegi yang dibatasi dengan pagar kawat. Tinggalan megalitik yang ada di tempat ini berupa menhir berelief, batu tegak, batu datar, lumpang batu, dan arca megalitik. Kemudian situs Tinggi Hari 2. Lokasi situs megalitik ini berjarak sekitar 900 meter dari situs Tinggi Hari 1 ke arah barat daya atau di sisi kanan Jalan Pulau Pinang menuju ke Tinggi Hari. Luas lokasinya 110 meter persegi, juga dikelilingi pagar. Bentuk megalitik yang kita jumpai di sini ialah bentuk tegak, batu datar, lumpang batu, dan arca manusia. Sedangkan situs Tinggi Hari 3, lokasinya berjarak 1,2 km ke arah selatan dari situs Tinggi Hari 2. Temuan-temuan yang ada di situs ini terbagi dari 4 bentuk, yaitu bentuk datar, menhir, tetralit, dan arca megalitik. Peninggalan zaman megalitikum di Kabupaten Lahat cukup banyak dan sangat dinamis, namun masih banyak yang belum mengetahuinya. Jenis megalitik yang ada di Kabupaten Lahat terdiri dari menhir, dolmen, batu datar, lesung batu, lumpang batu, batu berundak, tetralit, bilik batu atau kubur batu, dan arca batu manusia maupun hewan. Megalit ini tersebar di kecamatan-kecamatan dalam Kabupaten Lahat dan memiliki keunikan serta nilai-nilai sejarah tersendiri.
akses yang paling cepat menurut teman-teman, menurut Hengki sama Alim, akses yang paling dekat ialah dari ini ya, dari desa Pulau Pinang. Pinang. Yo, dari desa Pulau Pinang atau dari video yang kamu tonton tadi pemirsa. Atau dari akses nak menuju ke wisata Curug Panjang dan wisata Grand Canyon kayak gitu. Nah, ini dia pemirsa, batu pertama. Batu ini dari atas kita melihat pemirsa seperti kepala manusia. Kemudian di bawahnya seperti manusia yang bertumpuk seperti itu ya. Ada kepala, ada badan. Dan ini seperti kaki. Menhir ini menggambarkan seorang tokoh yang mengangkat seorang anak kecil di bahunya dan di bawahnya menginjak tubuh manusia yang diperkirakan seorang Buddha. Pada sisi lain terdapat gambar yang mungkin buaya. Buaya pada tradisi megalit adalah lambang atau simbol keberanian seorang pemimpin. Megalit ialah batu besar dalam neologi yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu megas berarti besar dan litos berarti batu, yang digunakan untuk membangun struktur atau monumen. Tadi pemirsa kami tiba di sini dari desa Pulau Pinang sekitar 7 km lah, melewati jalan aspal dengan ukuran sekitar lebih kurang 2,5 meter lebar jalan. Megalit menjadi tanda utama keberadaan tradisi megalitik, tradisi yang muncul di beberapa tempat di permukaan bumi. Batu yang digunakan dapat berupa satu batu tunggal atau monolit, kemudian tumpukan batu besar atau kecil, atau susunan batu yang diatur dalam bentuk tertentu. Megalit seringkali dipotong dan dipahat terlebih dahulu dan dibuat terkait dengan ritual religius atau upacara-upacara tertentu, pecah kematian, atau masa tanam. Tradisi pendirian megalit di Indonesia sangat erat kaitannya dengan pemujaan nenek moyang. Bangunan atau monumen yang didirikan menjadi bentuk penghormatan seseorang yang telah meninggal. Bangunan tersebut menjadi media penghormatan, tempat singgah, dan sekaligus lambang si yang meninggal. Terdapat banyak temuan megalit di Indonesia. Lokasi penemuan megalit di Indonesia tersebar di beberapa pulau. Pecah Pulau Sumatera termasuk Pulau Nias, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Nusa Tenggara termasuk Bali, dan Sulawesi termasuk Poso dan Sulawesi Tengah. Di Sumatera, tempat-tempat yang memiliki banyak megalit terutama di beberapa kawasan pegunungan. Beberapa di antaranya ialah sebagai berikut: Dataran Tinggi Lampung Kabupaten Lampung Barat, Dataran Tinggi 50 Koto Sumatera Barat, Dataran Pasema Sumatera Selatan, Dataran Pagar Alam dan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Tapanuli Provinsi Sumatera Utara, Pulau Nias Sumatera Utara. Pemirsa, kalau kita jenguk yang ini, sini kebetulan tidak ada tulisan, tidak ada penjelasan. Jadi kami coba untuk memvisualkan atau menggambarkan kepada pemirsa. Bentukannya seperti hewan melata, mungkin mirip kodok kayak gitu, tapi serupa manusia kayak gitu kan. Ini kan kalau kita jenguk bentukannya sebenarnya mirip hewan, tapi bentukan secara keseluruhan mirip manusia kayak gitu kan. Batu kodok ya memang. Oh benar, bentukannya mirip kodok kayak gitu kan. Oh. Menurutnya kamu pernah ada dengar ya? Ini memang sudah ada di sini apa dipindahkan dari lokasi lain deh? Enggak, memang dari dulu di sini. Dari dulu udah pernah pindah-pindah. Iya, bukan dipindahkan ya. Periode megalitikum sendiri sudah terjadi sekitar 3.500 sampai 1.000 tahun sebelum Masehi. Meskipun demikian, jejak dari masyarakat yang hidup pada zaman megalitikum masih dapat ditemukan di masa sekarang. Salah satunya ialah melalui benda-benda peninggalannya. Benda peninggalan zaman megalitikum tersebar di berbagai belahan dunia, nunjuk ke cak mano manusia di masa lampau pacak bertahan hidup dan menjalankan kegiatan keseharian mereka. Beberapa di antaranya menjadi cikal bakal benda modern yang biasa kita temukan di era sekarang. Nah, yang ini pemirsa, kita sudah baca tulisannya arca babi. Yuk kita ke sana. Pemirsa, ini adalah arca babi. Arca babi ditemukan pada tahun 1984 oleh tim penelitian Pusat Arkeologi Nasional. Di bagian ekor terdapat pahatan manusia dan kepalanya telah hilang. Arca ini merupakan arca yang belum selesai.
Oh, diduga ini bentukannya belum selesai pengerjaannya. Tapi kalau kita lihat sepintas pemirsa, mulai dari bentukan secara keseluruhan, secara ibarat lukisan, kalau dia lukisan abstrak ini sangat menggambarkan hewan seperti itu. Bisa kalau kita lihat dari depan, memang dia menyerupai kepala babi karena di depannya ada moncong, terus ada rato kayak bibirnya atau mulutnya babi seperti itu. Benar tadi dituliskan di bagian mana tuh yang belum selesai, seperti pahatan yang belum selesai. Ini ya. Oh, ini di bagian ekor nih seperti pahatan belum selesai. Inilah yang memberikan penamaan arca babi karena jelas-jelas di sini ada kaki ya. Jelas-jelas ada kaki dan ada ekor juga, kemudian seperti ada jemari kaki kayak gitu loh. Mungkin pengerjaan belum selesai. Negeri Seribu Megalitikum ialah sematan bagi bumi seganti setungguan atau Kabupaten Lahat. Berbagai peninggalan megalitik tersebar di penjuru negeri Kabupaten Lahat, termasuk Kota Pagar Alam, Empat Lawang, serta Muara Enim. Batu megalit yang berada di Pasema atau di Lahat mempunyai keunikan. Pasema banyak peninggalan bersejarah, secara umum berada di Gunung Dimpu atau di Gumai. Macam bentuknya sudah diteliti oleh pihak asing, seperti negara Jerman dan Belanda, baik berupa laporan, bahkan tulisan soal megalitik di Kabupaten Lahat ini. Bahkan Kabupaten Lahat pernah memecahkan rekor muri pada tahun 2021 sebagai daerah dengan peninggalan megalitikum terbanyak di Indonesia. Pusatnya berada di dataran tinggi Pasema. Dataran tinggi ini membentang dari barat laut hingga ke tenggara sepanjang 70 km, merupakan gugusan dari Bukit Barisan. Pasema memiliki sejumlah batu megalit yang dibuat oleh manusia purba pada 2000 hingga 3000 tahun yang lalu. Batu-batu megalit ini terdiri dari berbagai bentuk dan ukuran. Hal ini nandoke kemampuan yang menakjubkan serta budaya yang dimiliki oleh manusia purba dahulu. Batu-batu ini antara lain berbentuk manusia, binatang, dan rumah batu. Sayangnya tidak ditemukan tulisan pada batu, sehingga tidak diketahui siapa yang membuat batu-batu ini. Selain itu, terdapat pula dolmen, tetralit, batu datar, lumpang batu, menhir, kubur batu, dan kubur tempayan. Situs-situs megalit Pasema ini tersebar di Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, dan sebagian Kabupaten Empat Lawang. Baik pemirsa, kali ini kita sudah ada di titik kedua. Sebutannya titik kedua lah ya mungkin ya. Kita baca dulu pemirsa. Ada papan pelang. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi, Wilayah Kerja Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung. Situs Cagar Budaya Komplek Megalitik Tinggi Hari 2 dilindungi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dari jauh pemirsa kita jenguk, sebelum kita baca kita jenguk dulu. Bentukannya mirip seperti sosok seseorang atau jema ada bahasa kita. Jema yang lagi duduk bersiluh dan betapa macam tu kan. Tapi kita lihat ke dalam. Wah, ini dia pemirsa. Di depan kita jenguk memang persis dan mirip. Bentukannya hampir sempurna bentuk manusia kalau dari sisi sebelah sini. Tuh, mulai dari bentukan kepala, dagu, sampai ada lekukan mata, sampai bentukan duduk, bahu, terus ada tangan. Dia tulisannya, pakai belangkon kayak gitu ya menurutnya. Di titik 2 ini cuma siko ya deh. Ya bener loh ini persis menyerupai wujud seorang jema atau manusia. Bahkan kita boleh sentuh sedikit pemirsa, mungkin ini lingkar mata kayak gitu. Ini tidak ada disentuh lur, tapi ini lingkar matanya kayak gitu kan. Ini lingkar mata, ini hidung, dan ini, nah ini yang menjadi teka-teki kan, seperti lubang hidung, tapi kayak gitu bentukannya kayak gitu. Dan di sini pun, nah bentukan telinga loh. Telinga, ini tangannya, tangannya tuh kan. Ini agak bentukannya nyaris sempurna pemirsa, bentukannya ini lengan dan seperti ini mungkin rambut kah seperti itu ya, atau selempang kah kayak gitu.
menyerupai selempang kayak gitu. Oh bener, ini kayaknya tuh ada topi atau belangkon atau ada tutup kepala lah kayak gitu kan. Dari jauh tadi dari sisi sebelah situ bener kayak orang duduk, bener sampai sekarang dari dekat pun bentukannya kayak orang lagi duduk kayak gitu loh, bertapo. Ngadapnya kebetulan ngadap ke sisi sebelah utara. Kiblat ya? Mana barat? Oh iya, betul. Ngadap ke kiblat ya? Betul. Oh iya, ngadap kiblat pemirsa. Persis sekali ngadap ke kiblat. Soalnya di sana barat sedikit condong sekitar 24 derajat kayak gitu. Ke sisi barat daya, arah barat laut, maaf. Ke arah barat laut atau sedikit mengarah ke utara gitu loh. Sebelah sini. Situ pebukitan barisan. Kalau tadi apa deh? Anak Gunung Dempo ya? Anak Gunung Dempo. Apa juga kakinya? Nah ini kakinya bersila seperti orang sholat ya. Emang. Walau alam pemirsa, menghadap ke kiblat dengan gaya duduk seperti itu. Apa deh? Oh yo, ini ada ukiran kalung kayak gitu pemirsa. Nah ini. Masih lengkap ya namanya akibat kejahilan para ini kan. Iya. Tidak tanggung jawab tuh hilang dia. Sebenarnya bisa juga ini terkikis zaman gitu, terkikis alam kita tidak juga tahu kan. Nah ini pemirsa. Dan dia masih utuh seonggok batu satu kayak gitu loh. Bukan berupa tumpukan batu yang jadian satu, tapi benar-benar setumpuk batu, satu batu utuh yang diukir. Lebih kurang itu gambarannya. Masih ada titik selanjutnya, titik yang ketiga deh yo. Katanya menurut yo titik ketiga itu yang paling lebih banyak gitu dah. Sama persis pemirsa, gambaran bayangan pemandangan yang bisa kita nikmati di sini sama. Di sini juga ada perkebunan kopi milik warga. Dan ini kayaknya malah ditunggu gitu loh. Ada kakak itu, ada abang itu, dan ada Fosco. Tadi sempat ngobrol sama kakak-kakak yang di kebun, Mercy tadi ya. Dia ngomong ke bahwasanya kalau di hari kerja ini ditempati ternyata, ditunggu sama petugas yang bertugas dari Dinas Pendidikan Kebudayaan. Lebih kurang seperti itu. Yuk kita menuju ke titik ketiga. Pemirsa, berikut ini beberapa jenis bebatuan peninggalan di masa Megalitikum. Yang pertama, menhir. Menhir ialah batu tunggal atau monolit yang berdiri tegak di atas tanah. Istilah menhir diambil dari bahasa Keltik, dari kata men yang berarti batu dan hir berarti panjang. Menhir pada hakikatnya sarana pemujaan arwah nenek moyang, berfungsi sebagai tanda penguburan, simbol duka, simbol leluhur, tiang tambatan hewan kurban, batas daerah sakral, atau sebagai sarana untuk memutus ke hal-hal yang berhubungan dengan hukuman. Kemudian batu dolmen. Dolmen adalah batu yang berbentuk monolit yang ditopang oleh sejumlah batu yang berfungsi sebagai penyangga atau kakinya. Dolmen di Kabupaten Lahat umumnya dibuat oleh nenek moyang dari batu andesit yang berbentuk bongkahan. Permukaan bagian atasnya rato, namun sebagian sekeliling sisi dolmen tidak selalu rato. Kemudian kubur batu. Kubur batu ialah peti kubur atau peti mayat yang terbuat dari batu-batu besar. Kubur batu dibuat dari lempengan atau papan batu yang disusun persegi 4, berbentuk peti mayat yang dilengkapi dengan alas, dan bidang atasnya juga berasal dari papan batu. Banyak kubur batu di Kabupaten Lahat sampai saat ini masih dipelihara. Kubur batu dahulu tempat menyimpan mayat yang disertai bekal kuburnya. Selanjutnya arca batu. Arca atau patung dari batu merupakan batu berwujud pahatan, pecak bentuk manusia atau bentuk-bentuk lainnya. Ada arca yang sempurna bagian kepala, ada yang bibir tebal, mata besar, dan bertutup kepala sebagai prajurit, memakai kalung dan gelang kaki. Ada arca yang menunggang kuda berpenampilan dinamis. Ada juga arca berbentuk hewan, pecak gajah, sapi, rusa, harimau, dan lain-lain. Kemudian lesung batu. Lesung yang terbuat dari batu yang mempunyai lubang dengan bentuk yang memanjang dan mempunyai kedalaman lubang lebih rendah dari panjang lubangnya. Lesung batu pacak berfungsi praktis untuk numbuk biji-bijian dan sebagai sarana pemujaan.
selanjutnya ada juga lumpang batu. Lumpang batu ialah benda yang dibuat dari bongkahan batu yang mempunyai permukaan datar dan dipahat ke lubang antara 1 sampai 6 buah. Permukaan lumpang biasanya dinjuk bingkai atau pelipit sebagai pembatas antara lubang yang satu dengan lubang yang lainnya. Lumpang batu umumnya berat dan bergaris tengah antara 15 sampai 25 cm dan kedalaman lubang 10 sampai 15 meter. Fungsinya untuk numbuk biji-bijian atau padi, dan fungsi religinya berkaitan dengan magis religius, tentunya sebagai sarana upacara pemujaan dan kematian. Pemirsa, kali ini kami sudah sampai di lokasi Tigo. Kita pacak nyingok pemirsa. Di sini yaitu arca manusia. Bentukannya mirip seperti manusia, hampir sama seperti di lokasi titik 2 tadi. Dan yang ini menghadap ke arah apa nih ya? Agak barat daya gitu. Sementara yang satunya tetap menghadap ke arah kiblat kayak gitu. Yang ini menghadap ke arah barat daya. Arca manusia. Arca ini menggambarkan tokoh dengan penutup topi seperti helm, tetapi sudah rusak atau patah. Arca ini digambarkan kekar dengan posisi kepala yang agak maju ke depan, bermata bulat, hidung pesek, dengan mulut lebar. Pada kaki dan tangan terdapat gelang. Ini bentukannya pemirsa sempurna juga. Mata yang lebar seperti ada garis alis, kemudian seperti ada guratan tulang pipih di sebelah sini, tulang pipih seperti itu kan. Ini dagu, lehernya, gelang, ada gelang katanya ya, di kaki atau di kaki ya, seperti ada gelang. Belakang yuk, nyingok yuk, di belakangnya mungkin. Oh, ada. Seperti duduk kayak gitu ya. Ini 2 lengan. Oh, itu topinya itu patah, itu kayak ada patahan kayak gitu. Nah, ini dia pemirsa, luar biasa, ada di Lahat. Yang penasaran lur, silahkan kamu datang ke Batu Megalitik Kabupaten Lahat. Kamu boleh searching di Google untuk panduan datang ke sini. Bisa memilih rute sesuai dengan kami tadi, atau bisa kamu mau pakai pemandu dari Kota Lahat atau teman kamu atau siapa lain bisa memandu kamu ke arah sini. Kalau kami di bawah dikasih petunjuk arah ke sini dari adik kami Hengki sama Alim. Ini yuk. Di sebelahnya, kita ke sebelahnya juga. Ini berjarak pemirsa hanya sekitar 30 sampai 40 meter dari arca manusia dan arca manusia yang berbentuk patung imam seperti itu. Tapi kalau kita nyingok di sekelilingan halaman komplek megalitik ini, di lokasi titik 3 ini banyak nih yang terdapat batu-batu yang menonjol ke permukaan tanah seperti itu. Oke, kami kasih contoh kepada pemirsa, dan juga terdapat batu-batu besar seperti ini ya. Di sini kami bacakan dulu arca manusia patung imam. Arca ini oleh penduduk setempat disebut patung imam. Mata berbentuk elif, hidung pesek dan mulut lebar. Pada bagian kepala arca ini terdapat tonjolan yang menggambarkan hiasan tutup kepala. Oh, berarti yang di pucuk bagian kepala itu ukiran topi lah, atau bentukan topi. Nah, yang ini pemirsa bener-bener ada tangannya, 5 jari. Betul itu, kita bisa nyingok ada jari tangan ya, lim tuh dek, ki 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini jempol dan seterusnya, telunjuk, jari tengah, jari manis dan kelingking seperti itu bisa. Matanya agak elip. Nah, tuh. Kupingnya juga ada pemirsa. Luar biasa, mahakarya. Zaman purba sudah bisa membuat bangunan bentukan batu sedahsyat ini pemirsa. Semakin Anda penasaran kan untuk mengikuti petualangan Bujang Musi, biar terus bisa menambah wawasan Anda, sekaligus juga sebagai referensi tujuan wisata, sejarah,
kearifan lokal, adat budaya, kesenian yang ada di kita Sumatera Selatan. Apa deh, patung imam. Masyarakat di sini nyebutnya patung imam. Duduk bersila kayak gitu. Entah di abad keberapa pemirsa bangunan ini atau patung-patung ini sudah ada. Tapi kami akan kasih gambaran juga yang kami bilang tadi, bahwasanya banyak bebatuan-bebatuan besar pemirsa, yang termasuk batu purba juga. Salah satunya ini, batu ini bagian daripada struktur bebatuan yang ada di sini kayak gitu. Juga banyak batu-batu berbentuk bulat yang menonjol ke permukaan, dan dia anehnya batunya kayak coklat-coklat kayak gitu dah. Hitam kecoklatan kayak gitu pemirsa. Agak berbeda, sepertinya warnanya kayak kompak kayak gitu loh. Yang serupa kayak gini. Ini tanpa tidak ada dicat ya, memang sudah warnanya kan? Memang asli. Memang asli batunya juga ini pemirsa. Di situ sepanjang di komplek yang ketiga ini sepertinya banyak tersusun batu-batuan ini. Menurutnya dek, ini di hari-hari libur besar, Lebaran, Tahun Baru atau libur-libur sekolah gitu, rame dek pengunjung. Rame di sini pengunjung, sampai pun keluar negeri pun sampai ada. Pengunjung dari luar negeri, wisatawan dari luar negeri pemirsa. Patung ini pemirsa seperti menyimpan cerita tersendiri. Patung satu, patung arca manusia itu menghadap ke patung imam, seolah menghadap atau memberi. Kita tidak tahu isi dari pesan yang disampaikan manusia zaman dahulu, kira-kira apa maksudnya. Pemirsa, puas sudah kami mengelilingi beberapa lokasi titik situs megalitik yang ada di Kabupaten Lahat, tepatnya di lingkungan ini tadi sebut apa? Tinggi-tinggi tadi? Tinggi hari. Yo. Yang tertulis tinggi hari seperti itu pemirsa. Semoga ini dapat menambah wawasan kita galo-galo tentang kearifan lokal, sejarah ataupun budaya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, terkhusus yang ada di Kabupaten Lahat. Yang Deka kali ini ditemani bersama Hengki, kemudian Alim dan kameramen Mak Serma Andika pamit untuk petualangan Bujang Musi di Kabupaten Lahat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.